Selamat sore adik-adik. Sore Ibu. Sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat Ibu. Sehat Ibu. Oke, syukur kalau begitu ya. Nah, adik-adik, ini hari ini sebelum kita memulai materi kita, saya minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum Ibu memulai materinya, Ibu mau cek hadiran dulu nih. Saya panggil satu-satu ya adik-adik ya. Yang pertama, Yosua. Hadir? Hadir Ibu. Yang kedua, Indah. Hadir? Hadir Ibu. Yang ketiga, Rian. Hadir? Hadir Ibu. Yang keempat, Yondrit. Hadir? Hadir Ibu. Yang berikut, Yuni. Hadir? Oke, sepertinya koneksi jaringan Yuni kurang lancar ya. Oke adik-adik, semuanya hadir ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum Ibu mulai materinya, Ibu mau tanya dulu. Masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang kinematika gerak lurus itu kira-kira kemarin itu kita bahas apa? Minggu lalu itu kita bahas apa di kinematika gerak lurus? Ada yang ingat? Saya lupa. Oh, sudah. Pak Ibu. Oke, tidak apa-apa. Jadi kemarin itu di kinematika gerak lurus itu, di situ kemarin kita belajar itu yang berhubungan dengan gerak benda. Jadi gerak benda-benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Jadi kemarin itu kita belajar gerak, jarak, perpindahan, laju, dan kecepatan. Nah, hari ini kita maju ke materi hukum Newton ya adik-adik ya. Baik adik-adik, sebelum Ibu menjelaskan materinya, di sini tujuan pembelajaran kita itu ada yang pertama itu mengamati peragaan benda, diletakkan di atas kertas, ditarik perlahan, dan ditarik tiba-tiba atau cepat. Yang berikut itu mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu menyelidiki karakteristik gesekan statik dan gesekan kinetik melalui percobaan. Yang berikut itu ada mendiskusikan tentang sifat kelembaman atau inersia benda, hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda, gaya aksi reaksi, dan gaya gesek. Yang berikut ada menerapkan hukum Newton pada gerak benda pada bidang miring tanpa gesekan. Yang terakhir itu ada menerapkan hukum Newton pada gerak vertikal dan gerak melingkar. Nah, adik-adik, di sini adik-adik bisa lihat di sini ada koin 1 buah, kertas, gelas. Nah, adik-adik, setelah kita mengatur gelas, koin dengan kertasnya ini, nah kita melakukan percobaan ini. Melakukan percobaannya itu dengan cara menarik kertasnya itu secara perlahan. Nah, adik-adik, pada saat kita menarik kertas secara perlahan, uang atau koin yang ada ini, dia akan jatuh ke dalam gelas itu. Nah, kenapa dia jatuh ke dalam gelas? Jadi di sini koinnya cenderung mempertahankan keadaannya, walaupun saat kertas ditarik. Nah, ini sesuai dengan hukum 1 Newton adik-adik. Yang mana pada hukum pertama ini, Newton menjelaskan keadaan benda. Jadi jika tidak dipengaruhi gaya. Nah, menurut Newton, benda dapat mempertahankan keadaan jika tidak dipengaruhi gaya. Mempertahankan keadaan berarti benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, itu akan bergerak dengan kecepatan tetap. Dan mempertahankan keadaan ini disebut inersia atau lembam. Sehingga adik-adik, hukum 1 Newton itu bisa dinamakan juga hukum inersia atau hukum kelembaman.
Jadi di sini gayanya itu sama dengan 0. Kalau secara matematis itu adik-adik dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Baik, yang berikut itu, adik-adik bisa lihat ya, orang-orang yang sedang ada dalam bis itu, nah pada saat yang sama itu ada kucing yang menyeberang sembarangan di depan busnya. Nah tiba-tiba sopirnya mengerem mendadak busnya. Jadi pada saat itu tubuh kita terdorong ke depan ini dan berusaha untuk kembali ke keadaan semula. Nah adik-adik, dari peristiwa ini mobil yang berhenti karena ada gaya gesek. Nah, sedangkan posisi tubuh kita yang duduk nyaman di dalam bus itu berada pada bunyi setiap benda cenderung akan lurus beraturan apabila diberikan gaya. Dan pada saat bus direm mendadak dan tubuh kita yang berusaha untuk kembali ke keadaan semula itu berada pada bunyi setiap benda akan tetap diam apabila gayanya 0. Jadi dia mempertahankan keadaannya. Nah, di sini untuk hukum 1 Newton itu ada contoh soal. Jadi adik-adik bisa lihat ya adik-adik ya. Di sini soalnya sebuah balok bermassa digantung dengan tali dan diikat pada atap. Jika baloknya diam, maka berapakah tegangan talinya? Nah, adik-adik kita ketahui bersama bahwa beratnya di sini W-nya itu sama dengan 50 Newton. Nah, di sini kita menggunakan hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Jadi tegangan tali dikurang berat itu sama dengan 0, tegangan tali dikurang 50, beratnya tadi kan 50, ini adik-adik. Itu sama dengan 0, berarti tegangan talinya sendiri itu sama dengan 50. Nah adik-adik, untuk hukum 1 Newton ini adik-adik bisa paham? Oke. Nah yang berikut itu ada hukum 2 Newton. Nah, adik-adik, pada hukum kedua Newton itu menjelaskan pengaruh gaya pada percepatan benda. Jadi, jika resultan gaya pada benda itu tidak sama dengan 0, maka benda itu akan mengalami percepatan. Nah, adik-adik bisa lihat ini ada GIF ya, adik-adik, ada animasi. Di sini ada 2 mobil ini. Yang satunya dia tidak diberikan beban, yang satunya diberikan beban. Nah, adik-adik di sini pada peristiwa ini itu menjelaskan bahwa jika ditarik dengan gaya yang sama, maka mobil-mobilan yang massa lebih besar atau yang ada beban itu pasti percepatannya lebih kecil kan. Nah, atau misalkan pada saat adik-adik mendorong gerobak kan, pada saat kita mendorong gerobak itu, nah gerobak yang awalnya tidak diisi dengan batu, itu pasti pada saat kita mendorong itu dia punya percepatan pasti cepat. Sedangkan gerobak kedua yang kita isi dengan batu, pasti percepatannya lambat. Nah, di sini adik-adik menjelaskan bahwa semakin besar massa yang diberikan, berarti semakin kecil percepatannya. Baik, adik-adik, di hukum 2 Newton itu ada hubungan antar besaran. Nah, percepatan benda itu dipengaruhi oleh gaya. Jadi jika massanya tetap atau sama, maka percepatan bendanya sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Nah, adik-adik bisa lihat secara matematisnya itu rumusnya percepatan itu sebanding dengan gaya ya. A sebanding dengan gaya. Sedangkan hubungan massa dan percepatan ini adik-adik dapat kita pahami dengan mencoba menarik kursi ini ya. Kita coba menarik kursi dengan massanya kecil dan menarik meja yang massanya besar. Nah, coba kita bandingkan lebih mudah yang bergerak yang mana. Jika gaya kita sama, tentu kursi akan lebih cepat kan? Berarti massa yang kecil akan mengalami percepatan yang besar. Nah, dari kejadian ini adik-adik, kita dapat peroleh hubungan bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massanya. Sehingga adik-adik kita dapat merumuskannya secara matematis itu A sama dengan 1/m. Nah, adik-adik, hukum 2 Newton itu menggambarkan hubungan percepatan dan massa. Dan dari kedua hubungan itu
kita dapat rumuskan ya secara matematis keseluruhannya, percepatan itu sebanding dengan gaya. Jadi percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. A sebanding dengan gaya atau F, terus percepatan berbanding terbalik dengan massa. Nah, untuk percepatan sendirinya sama dengan gaya per massa, atau gaya sama dengan massa kali percepatan benda. Nah, yang berikut itu ada adik-adik, ada berat, gaya normal, dan gaya gesek. Nah, adik-adik, gaya normal dan gaya gesek ini merupakan proyeksi gaya kontak. Jadi setiap benda yang bersentuhan akan timbul gaya yang dinamakan dengan gaya sentuh atau gaya kontak. Jadi dua benda ya adik-adik ya. Nah, gaya kontak ini adik-adik dapat diproyeksikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus. Nah, proyeksi gaya kontak yang tegak lurus, bidang sentuh itu dinamakan dengan gaya normal. Sedangkan proyeksi gaya kontak yang sejajar bidang sentuh itu dinamakan dengan gaya gesek. Nah, di sini ada bidang miring dengan benda yang di atas lantai ya adik-adik ya. Nah, di sini untuk berat sendiri itu gaya gravitasi bumi yang dirasakan oleh benda-benda di sekitar, yang mana secara matematis itu kita dapat rumuskan W sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Nah, untuk gaya normal ini terjadi jika ada kontak dua benda, misalkan balok berada di atas meja atau lantai, atau yang lainnya penghapus ditekankan pada papan saat menghapus. Nah, besar gaya normal ini sangat tergantung pada keadaan benda yang saling kontak tersebut. Dan untuk menentukannya, dapat menggunakan hukum 1 Newton dan 2 Newton. Nah, adik-adik, yang berikut itu ada gaya gesek. Ya. Nah, pada gerak translasi, adik-adik, arah gaya ini akan menentang kecenderungan arah gerak, sehingga dapat mempersulit gerak benda. Nah, berdasarkan keadaan benda yang dikenainya, gaya gesek dapat dibagi menjadi dua. Untuk keadaan benda yang diam, itu dinamakan dengan gaya gesek statis, dan untuk keadaan benda yang bergerak, itu dinamakan dengan gaya gesek kinetik. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada orang yang sedang mendorong balok. Mendorong ke balok. Nah, adik-adik, balok ini ditarik dengan gaya F ya adik-adik ya. Balok ditarik dengan gaya F, tetap diam karena ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi pada keadaan diam. Berarti gaya gesek sendirinya itu sama dengan F, besarnya akan memenuhi hukum 1 Newton. Jadi contohnya seperti balok yang ada pada gambar ini, balok ditarik dengan gaya F. Karena tetap diam berarti gaya geseknya sama dengan F, agar sigma F-nya sendiri itu sama dengan 0. Nah, adik-adik, gaya gesek statis ini memiliki nilai maksimum, di mana secara matematisnya Fs maksimum, yaitu gaya gesek yang terjadi pada saat benda tepat akan bergerak. Nah, gaya gesek maksimum ini adik-adik itu dipengaruhi oleh gaya normal dan kekasaran bidang sentuh. Nah, gaya gesek statis maksimum itu sebanding dengan gaya normal dan sebanding dengan koefisien gesek statis. Dari kesebandingan ini adik-adik, kita dapat rumuskan gaya gesek maksimum itu sebanding dengan gaya normal, Fs maksimum sebanding dengan N, gaya gesek maksimum itu sebanding dengan koefisien gesek statis, dan gaya gesek maksimum itu sebanding dengan gaya normal dikali koefisien gesek statis. Nah, adik-adik, dari nilai gaya gesek maksimum, maka nilai gesek statisnya akan memenuhi syarat, yaitu gaya gesek statis itu lebih kecil sama dengan gaya normal dikali dengan koefisien gesek statis. Nah, bagaimana dengan gaya gesek kinetik? Nah, gaya gesek kinetik ini adik-adik, itu timbul saat benda bergerak. Besar gaya gesek kinetik itu sesuai dengan atau sebanding dengan gaya gesek maksimum, yaitu sebanding dengan gaya normal dan sebanding dengan koefisien gesek kinetik. Jadi kita dapat rumuskan yaitu Fk sama dengan μk dikali gaya normal, atau gaya gesek kinetik itu sama dengan koefisien gesek kinetik dikali dengan gaya normal. Nah, adik-adik, untuk hukum 2 Newton sendiri kita dapat aplikasikan pada sistem katrol. Terus yang berikut pada gerak vertikal. Nah, pada gerak vertikal ini
itu misalkan saat kita semua pasti pernah kan ini naik lift kan adik-adik ya. Saya rasa semuanya pernah kan. Nah, adik-adik. Ya, ada yang belum? Nanti naik. Oke, adik-adik. Nah, pada gerak vertikal ini, pada saat tubuh kita berada dalam lift itu adik-adik, jadi gerak vertikal ini pada saat kita atau beban yang naik turun di lift atau eskalator. Nah, adik-adik, di sini kita lihat sendiri gaya normalnya ke atas ya adik-adik ya, sedangkan untuk beratnya sendiri itu ke bawah itu ada 700 Newton. Nah, untuk percepatannya itu sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, adik-adik, dari gambar ini menjelaskan seseorang itu mengukur beratnya di lantai, dia memperoleh nilai 700 Newton ya, dari tadi kan beratnya 700 Newton. Nah, kemudian mengukur berat badannya di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Dengan percepatan gravitasi itu 9 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapa berat orang itu yang terukur? Nah, adik-adik, di sini yang diketahui itu, kita lihat sama-sama, untuk beratnya sendiri itu sama dengan 700 Newton. Nah, dengan massa 70 kg. Nah, adik-adik, berat orang yang berada dalam lift itu bergerak sama dengan gaya normal yang diterimanya. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada orang itu dapat dilihat seperti pada gambar yang ini adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat. Lift dipercepat ke bawah sehingga adik-adik di sini kita menggunakan rumus sigma F-nya itu massa kali percepatan. Nah, untuk berat dikurangi gaya normal itu sama dengan massa kali percepatan, berarti beratnya sendiri 700 dikurang gaya normal itu sama dengan 70 dikali 4 N gaya normal. Nah, dengan gaya normal sendiri sama dengan 420 Newton. Nah, adik-adik, yang berikut itu ada gerak benda pada bidang miring licin tanpa ada gesekan. Nah, adik-adik bisa lihat ini gambar. Nah, adik-adik, gaya yang bekerja pada bidang miring itu ada gaya normal dengan rumusnya sama dengan gaya normal sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali cos theta, dan gaya beratnya itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Nah, adik-adik, misalkan sebuah benda yang bermassa M itu diletakkan pada bidang miring licin yang membentuk sudut theta. Ya, adik-adik bisa lihat di gambar terhadap bidang horizontal. Nah, jika diambil sumbu X sejajar bidang miring dan sumbu Y-nya tegak lurus dengan bidang miring, maka komponen-komponen gaya beratnya, komponen gaya berat pada sumbu X-nya itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali sin theta. Nah, sedangkan komponen gaya berat pada sumbu Y itu massa dikali percepatan gravitasi dikali cos theta. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu kita bisa rumuskan sigma Fy itu sama dengan gaya normal dikurangi Wy, atau sigma Fy-nya itu gaya normal dikurang massa dikali percepatan gravitasi cos theta. Nah, karena bendanya tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma Fy-nya itu sama dengan 0, atau gaya normalnya itu massa dikali percepatan gravitasi cos theta. Nah, adik-adik, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi sin theta. Nah, karena benda bergerak pada sumbu X, atau gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya yang sejajar dengan bidang miring, maka percepatan yang dialami oleh benda itu, sigma Fx-nya itu massa dikali percepatan benda. Sehingga massa dikali percepatan gravitasi sin theta itu sama dengan massa dikali percepatan benda. Atau percepatan bendanya sendiri sama dengan percepatan gravitasi dikali sin theta. Yang berikut itu adik-adik, ada gerak sentripetal ya adik-adik ya, pada gerak melingkar. Nah, adik-adik bisa lihat gambar. Nah, di sini misalkan ini ya, sebuah batu yang adik-adik ikat dengan seutas tali itu, adik-adik putar secara vertikal nih. Nah, adik-adik pasti merasakan perbedaan tegangan tali saat benda di titik tertinggi
terendah, mendatar, dan sembarang titik yang membentuk sudut peta. Nah, adik-adik, pada gerak melingkar vertikal ini dapat dipilih acuannya itu yang pertama, semua gaya yang menuju ke pusat lingkaran itu kita beri nilai positif. Dan semua gaya yang menjauhi pusat lingkaran itu kita beri nilai negatif. Nah, adik-adik, pada semua keadaan itu berlaku persamaan sigma F itu sama dengan massa dikali V kuadrat per R. Nah, saat benda di posisi A, besar tegangannya itu sama dengan massa dikali G dikali V kuadrat per RG dikurang 1. Nah, saat benda di posisi B itu, besar tegangan talinya itu sama dengan massa kali V kuadrat per R, dan saat benda di posisi C, besar tegangan talinya itu massa dikali percepatan gravitasi dikali V kuadrat per RG ditambah cos theta. Sedangkan saat benda di posisi D, besar tegangan talinya itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi itu dikali V kuadrat per RG ditambah 1. Baik. Adik-adik masih bisa dengar sepunya suara? Adik-adik masih bisa dengar sepunya suara? Masih, Bu. Oke. Baik adik-adik, yang berikut itu maaf ya adik-adik, ini jaringannya ibu ini kurang lancar, jadi wifi ini kurang lancar ini. Nah adik-adik, yang berikut itu tentang hukum 3 Newton. Namun sebelum kita bahas pengenalan hukum 3 Newton itu, saya mau tanya, kira-kira hukum 2 Newton tadi adik-adik sudah paham atau belum ini? Adik-adik sudah paham hukum 2 Newton? Sedikit paham, Bu. Oke, nah karena adik-adik sudah paham hukum 2 Newton, sekarang kita maju ke hukum 3 Newton. Baik adik-adik, dalam hukum yang ketiga itu, Newton di situ dia menjelaskan tentang adanya gaya aksi reaksi. Jadi menurut Newton itu setiap benda yang diberi gaya aksi pasti akan timbul gaya reaksi. Nah, gaya reaksi ini bisa menjelaskan tentang keseimbangan alam. Sebagai contohnya itu adik-adik, peluncuran pesawat ruang angkasa. Nah, pada saat pesawat menyemburkan gas keluar, maka pesawat tersebut telah memberikan gaya aksi pada gas, maka gas itu akan memberikan gaya reaksi sehingga dapat mendorong pesawat dan menyebabkan pesawat dapat bergerak. Nah, adik-adik, dua gaya merupakan gaya aksi reaksi jika kedua gaya tersebut dia memiliki sifat-sifat yang mana sifat-sifatnya itu sama besar, berlawanan arah, dan terjadi pada dua benda yang saling berinteraksi dari ketiga sifat di atas, di mana kita dapat rumuskan F aksi itu dengan min F reaksi. Nah, adik-adik, untuk hukum ketiga Newton ini, ada contoh soal ini adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa lihat gambar ini. Sebuah buku ini adik-adik itu diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya. Nah, seperti pada gambar ini adik-adik, ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Yang pertama itu ada berat buku atau W, gaya tekan normal meja terhadap buku N, dan gaya tekan normal buku pada meja N aksen, dan gaya gravitasi bumi pada buku FG. Nah, pertanyaannya bagaimana? Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Nah, adik-adik, pasangan gaya aksi reaksi itu kan memenuhi sifat sama besar, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda. Nah, dari sifat ini kita dapat tentukan dua pasang gaya aksi reaksi, yaitu W dengan FG dan N dengan N aksen. Nah, adik-adik, W dengan N itu
itu bukan gaya sireksi karena bekerja pada satu benda atau buku, tetapi hubungan ya adik-adik. Nah, V sama dengan N itu merupakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, adik-adik, untuk lebih paham tentang hukum 3 Newton ini, adik-adik bisa lihat ini ada animasi. Nah, di sini adik-adik, saya mau tanya adik-adik. Adik-adik pernah menaiki sampan atau perahu begitu? Saya yakin adik-adik pernah menaiki sampan atau perahu ya. Baik adik-adik, pada saat kita mendayung ke belakang itu, nah adik-adik, pergerakan dayung ke belakang itu dinamakan dengan gaya aksi reaksi. Aksi ya adik-adik, kita memberikan gaya aksi itu mendayung ya adik-adik. Nah, sedangkan sampan, yang pergerakan sampan ke depan ini, itu dinamakan dengan gaya reaksi. Jadi kita memberikan gaya aksi dengan mendayung dan muncul gaya reaksi, yaitu sampannya akan terdorong ke depan. Nah, baik adik-adik, untuk lebih paham mengenai materinya, adik-adik bisa kunjungi link ini, nanti Ibu kirimkan linknya. Oke, adik-adik, materi hukum Newtonnya kira-kira seperti ini ya adik-adik ya. Namun, Ibu ada pertanyaan untuk adik-adik. Kira-kira adik-adik, apa yang adik-adik tangkap, adik-adik tangkap pada saat saya menjelaskan hukum Newton ini? Apa yang adik-adik sudah pahami? Ada yang bisa jelaskan? Oke, jaringannya kurang baik ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada sore hari ini, Ibu ingin bertanya ke adik-adik, apakah pelajaran hari ini, pelajaran hukum Newton hari ini sudah dimengerti? Adik-adik sudah mengerti atau belum? Materi kita hari ini, adik-adik sudah mengerti atau belum? Mengerti, Ibu. Sudah mengerti? Mengerti. Mengerti? Oke. Nah, adik-adik. Mengerti, Ibu. Oke, adik-adik. Sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, Ibu ada kasih tugas. Nah, adik-adik silahkan pulang ini sebentar, selesai kita belajar mengajar ini, adik-adik silakan kerja apa yang Ibu sudah kirim di WhatsApp ya adik-adik ya. Jadi adik-adik silakan kerja itu lembar kerja, ada di lembar kerja peserta didik. Nanti minggu depan itu dikumpulkan. Jadi pulang sebentar itu silakan kerja itu tugas, dan tugas tambahannya itu di rumah itu harus belajar untuk persiapan materi kita minggu depan ya adik-adik ya. Oke adik-adik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jadi sebelum kita pulang, saya mau tanya ke adik-adik, adik-adik ada pertanyaan? Atau semua sudah mengerti ini? Semua sudah mengerti? Tidak ada, Ibu. Tidak ada pertanyaan, Ibu. Tidak ada, Ibu. Oke, adik-adik. Tidak ada, Ibu. Nah, oke adik-adik. Nah, adik-adik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum kita pulang itu, karena awal tadi kita sudah buka dengan doa. Nah, tutupnya juga pasti dengan doa. Jadi saya minta Nona Indah Aleng untuk pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke adik-adik, selamat sore.
silahkan belajar di rumah untuk persiapan minggu depan. Selamat sore adik-adik. Semuanya tetap Sore, Ibu. kesehatan. Sore, Ibu. Jangan lupa pakai masker ya. Oke. Eh, Bu. Ya,